Mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk wilayah bagian tengah dan wilayah bagian barat, dan selamat siang. Saya diamanat untuk membawakan tema ini yang sebenarnya saya usulkan kepada siapapun yang bersedia, karena saya pandang itu mendasar dan penting bagi para planner lingkungan ya. Tapi ternyata saya didaulat. Nah, kebetulan saya juga mengasuh mata kuliah ini, sehingga ya walaupun tidak ahli, saya coba untuk menyampaikan kami punya ya. Ini mengambil judul landasan ideologi dan etika dalam praksis pengelolaan lingkungan. Ideologi kalau di sini adalah saya maknai sebagai suatu keyakinan yang bisa diwujudkan, ya. Dan etika adalah code of conduct, ya, yang mengatur perilaku kita. Praksis itu adalah praktek yang dibimbing teori, ya. Kita itu sehari-hari sebenarnya praksis, ya, tidak hanya berteori tapi praksis perencanaan seperti seorang dokter yang praktek gitu. Baik, ya, ini pokok bahasanya adalah tentang lingkungan dan ilmu lingkungan. Terus yang kedua adalah masalah lingkungan sebagai ranah publik, ya. Terus kemudian tentang filsafat kebenaran dan keadilan. Kita masukin ideologi dan etika lingkungan. Ada 4 sub bahasan yang fokus di situ, ya. Terus ideologi dan etika dalam praktek pengelolaan lingkungan, yang bisa dikelompokkan secara praksis itu adalah teknosentrik sama ekosentrik. Kemudian saya coba untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan sumber daya hutan. Nah, ini ada petuah dari Begawan Mahatma Gandhi, ya, bahwa bumi ini mampu kalau untuk memenuhi semua kebutuhan umat manusia, tapi tidak akan bisa mencukupi keserakahannya. Kemudian ini ada kesadaran dari kalangan bisnis dimuat dalam majalah yang sangat kapitalis ini, Forbes, ya, bahwa green business is good business, ya. Tidak akan ada bisnis kalau planet bumi ini mati. Kemudian ada fisikawan yang terkenal yaitu Albert Einstein pernah menyatakan bahwa kalau lebah di muka bumi ini musnah, ya, maka kehidupan atau peradaban hanya tinggal 4 tahun. Ini pernah kontroversi dalam dunia, orang fisikawan menulis jargon tentang ekologis, ya, tapi pada 2012 dimuat di Kompas, nampaknya memang common sense-nya sebagai fisikawan pun masuk ke dalam ekologi. Ya. Nah, ini sudah saya gunakan dari tahun 2009, ya, awal saya mengajar di ilmu lingkungan, ya, bahwa lingkungan itu didefinisikan sebagai others, ya, milik lian, milik orang lain. Ya, segala sesuatu yang di luar self itu diri kita atau decision making unit, ya, yang punya kehendak, punya pulse, ya, itu di luar dirinya, ini adalah lingkungan atau public domain. Itu mungkin bisa kita diskusikan nanti. Terus karena saya ke bagian depan, mungkin saya mencoba menawarkan suatu definisi tentang lingkungan, ilmu lingkungan, ya. Tentu tidak sama dengan, tidak identik dengan ekologi, tapi ekologi merupakan backbone-nya, yaitu segala kajian ilmiah yang berkaitan dengan proses-proses ekologis, ya, yang berlangsung dalam sistem ataupun objek-objek alam ataupun buat manusia maupun dalam sistem sosial, budaya, humaniora, dan politik, di mana tujuan kajian tadi adalah untuk mewujudkan keberlanjutan peradaban manusia melalui inovasi dan penerapan IPTEX. Ini nanti bisa kita komentari, ya, sampai mungkin bisa lebih meluas dan sempurna. Nah, masalah lingkungan sebenarnya adalah masalah publik. Jadi kebijakan
pengembangan pengelolaan lingkungan adalah kebijakan publik sebenarnya ya. Seperti dalam gambar 1 tadi itu menunjukkan bahwa diri kita atau self itu berinteraksi dengan objek-objek di luar kita ya. Kalau ada salah satu yang kita eksploitasi atau kita manfaatkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mencukupi kebutuhan aspirasi manusia yang tidak bisa dibatasi itu, bisa dua kemungkinan ya. Bisa terjadi perubahan perbaikan ya, seperti kita melakukan reforestasi atau kita membuat RTH itu membuat entropinya menurun, derajat keacak-acakannya atau derajat ketidakberaturannya negatif, artinya terjadi peningkatan kesejahteraan. Tapi sebaliknya, kalau kita menguras tambang dengan membuat eksternal negatif, tentu ada pihak lain yang mengalami gangguan kesejahteraannya, termasuk ini disebut sebagai public bad ya, seperti polusi, banjir, konflik manusia dan satwa liar, pandemi, kriminalitas, itu adalah bentuk-bentuk adalah meningkatnya entropi, semakin kacau. Ya, itu untuk membahas itu kita ajukan suatu teori besar sebenarnya yang diajukan oleh Ostrom ya, Oliver Ostrom ini seorang political scientist ya. Ini membagi segala sesuatu sumber daya itu berdasarkan bisa ataukah tidak dieksklusifkan dan karakter kebersaingannya. Ya, jika bisa dieksklusifkan dan bersaing barang atau entitas atau sesuatu itu disebut private good ya. Private good. Good adalah mendatangkan utilitas, kalau bad adalah mendatangkan mudarat. Seperti baju yang saya pakai, rumah, mobil, saham, paten yang perorangan ya, perusahaan orang private good ya. Kalau dalam bentuk kelompok di dalamnya tidak bersaing tapi bisa dieksklusifkan ya. Perusahaan PT ya, ini bisa pakai saham ya, koperasi, keanggotaan, paten berupa kelompok. Itu kita bisa eksklusifkan. Orang kita bisa cegah untuk mengeksploitasi itu kalau tidak sah ya. Kemudian saya gunakan istilah yang dulu disebut public good ya. Ini saya sebut pure public good ya. Ini kalau memang barang tadi nggak perlu open access ya, siapapun bisa masuk, bisa manfaatkan, tapi tidak ada orang lain yang dirugikan. Ya, berapapun yang menggunakan ilmu pengetahuan, tidak ada orang yang dirugikan. Seperti penggunaan teori Einstein dan seterusnya untuk mengembangkan teknologi apapun di situ ya, tapi nggak ada orang yang dirugikan. Nah, kemudian lingkungan itu adalah open access ya. Ini selalu mengalami tragedi. Semua orang ingin memanfaatkan, tapi setiap orang ingin selalu lepas dari tanggung jawab. Ini masalah moral, ini public bad atau common pool bad, walaupun istilah ini belum cukup populer, tapi sejatinya adalah itu. Ya, siapapun bisa masuk, hampir tidak mungkin untuk kita cegah. Ya, tapi begitu orang memanfaatkan, ada pihak lain yang dikurangi hak-haknya, sehingga dia selalu mengalami tragedi. Ya. Nah, ini sekarang peran otoritas publik ya, sebagai pencegah moral hazard ya, bahwa orang hanya mau ngambil manfaat dengan melepas tanggung jawab atau mudarat yang ditimbulkan ketika kita memanfaatkan suatu sumber daya alam maupun sumber daya yang lain, termasuk sumber daya manusia itu, karena bisa dieksploitasi di situ ya, bahwa sebagai makhluk sosial, setiap individu, setiap self itu selalu berinteraksi ya dengan individu lain. Awalnya interaksi tadi netral saja, saling menguntungkan, saling tanggung jawab ya, tapi kemudian ini bisa antagonis, bahkan konflik, terutama ketika sumber daya itu mulai langka dan yang dicirikan oleh harga yang mahal biasanya ya. Nah, ini perlu ada jasa penengah yang tidak terlibat interest di antara self di antara individu-individu tadi yang disebut public authority, yang kemudian sering kita label sebagai pemerintah. Nah, ini diharapkan dia bisa menjadi jasa penengah yang tidak interest ya, termasuk dalam sektor pertahanan bisa membentuk tentara untuk untuk keamanan, membentuk polisi, untuk jasa peradilan itu membentuk
kejaksaan, kehakiman, serta urusan civic atau administratif government, serta membentuk legislatif. Atas jasa-jasa yang disediakan tadi, kita berikan hak koersif kepada public authority untuk menarik pajak, upah, menarik pajak, bukan upah ya, tapi adalah ongkos ya, untuk termasuk PNBP, bandrol, cukai, itu hak eksklusif yang sejatinya hanya kita berikan kepada public authority yang sah, yaitu ketika melakukan pemilu, itu kita berikan hubungan antar pribadi kita diurus oleh public authority. Ini disebut teori kontrak sosial dalam yang awal revolusi Perancis itu ya, Jean-Jacques Rousseau ya. Baik ya, untuk mendeskripsikan ya, atau mengevaluasi atau menjadi pegangan agar public policy itu tadi etik ya, dan begitu juga antar individu, maka kita coba telusur sedikit agak mendalam, yaitu tentang agak ke dalam, yaitu filsafat kebenaran dan filsafat keadilan. Ini rada H2C kalau membahas ini, karena sebenarnya kita tidak diberi kewenangan untuk memiliki kebenaran ya, walaupun kita selalu diwajibkan untuk mencarinya. Persis yang dikatakan oleh Albert Einstein bahwa pikiran kita itu bekerja seperti cermin. Dia hanya isyarat kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri. Ya, itu terus sebenarnya ada 4 jenis kebenaran ya. Itu kebenaran menurut empirik ya. Kalau itu bisa kita kita buktikan bersama-sama melalui panca indera atau alat-alat pembantu untuk menguatkan panca indera kita. Terus kebenaran logik ya adalah kebenaran berdasarkan penalaran sebenarnya. Penalaran kita gunakan hukum deduksi induksi, hukum tesis, sehingga muncul tesis antitesis ya, kemudian banyak dari logika seperti reduksi ad absurdum dan lain-lain ya. Nah, kemudian kebenaran yang berikut adalah kebenaran etik ya. Etika kan ada di sini. Kebenaran yang merupakan konsensus bersama antar kelompok ya, atau dalam suatu komunitas ya. Jadi bisa relatif kebenaran ini ya, tapi disepakati. Nah, ini kebenaran etik ya. Terus ada kebenaran metafisik, ini yang sebenarnya kita masih terbatas ini, seperti fenomena adanya yang gaib ya. Jadi nggak bisa secara bersama kita saksikan ya, tapi itu ada, seperti indigo, terus halusinasi, apalagi ya, orang kesurupan ya, itu faktanya ada ya, tapi itu kita mungkin masih sedikitnya. Nah, dalam konteks kebenaran dan keadilan ini sebenarnya virtue atau sesuatu yang kita anggap baik, kebajikan yang sifatnya individu itu adalah kebenaran ya. Nah, secara fitrah manusia itu memang dibebani untuk terus berpikir. Jadi berpikir itu merupakan proses intelektual untuk menuju pada kebenaran. Dan ini sifatnya private, individu ya. Jadi menjadi private good ya. Sedangkan kalau dalam kelompok yang kita agungkan, kebajikan itu adalah keadilan ya. Keadilan ya. Jadi keadilan itu adalah cinta yang terwujud, terekspresikan di ruang publik ya, di dalam komunitas. Itu cinta, itu keadilan ya. Kalau dalam itu ajaran Islam itu Rahman Rahim, itu cinta, itu keadilan. Ini saya ambil dari John Rawls yang dimuat kembali oleh Laskar tahun 2017 ini ya. Jadi sifatnya keadilan adalah common good atau public good. Nah, ini kebijakan publik itu untuk mencegah kerusakan lingkungan, degradasi ya. Masalah adalah menegakkan etika dan tanggung jawab moral ya. Itu makanya etika itu kalau menurut
Sonny Kraft ya, Sonny Kraft 2010 itu asalnya dari etos yang artinya adat istiadat yang baik ya. Tapi beda dengan etiket. Kalau etiket itu adalah tata krama. Tapi kalau etika itu suatu keharusan, basisnya argumen ya. Jadi karena kita, dan ini berkaitan dengan individu yang kita yakini ya. Ideologi yang kita yakini ya. Sehingga seorang dikatakan tidak benar ketika perilakunya tidak sama dengan ideologi yang dianut itu ya. Banyak ideologi itu ada macam-macam ya. Marxisme, sosialisme ekstrim kiri, sosialisme demokrat, kapitalisme, nasionalisme, leninisme, maoisme, soekarnoisme, marxisme, ada gaiaisme, ada utilitarianisme, libertarianisme, dan lain-lain, banyak sekali, seksisme, ya, ekofeminisme, ya, ada. Semuanya punya relevansi dengan derajat masing-masing dalam pengelolaan lingkungan. Yang berwarna kuning ini sangat penting untuk relevansinya tinggi sekali dalam praksis pengelolaan lingkungan. Nah, ini ideologi pertama adalah dan etika kaum utilitarianism. Ini tokohnya Jeremy Bentham. Ini seorang yang sangat altruistik ya, sangat memikirkan orang lain. Ya, bahkan ketika mau meninggal memberi surat wasiat agar semua organ tubuhnya diwakafkan, didonorkan kepada pihak yang membutuhkan ya. Disebut etis dan bermoral jika dirinya itu bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Dengan jargon the greatest good for the greatest number. Jadi menurut ideologi ini kalau kita ngambil hak sebagian dari sebagian yang lain kita distribusikan kepada yang lebih luas, itu etis dan bermoral di sini. ini orientasi pada sosialisme tentunya ya ini. Ya. Itu. Oke, terus seperti pemungutan pajak, ya, pemungutan pajak itu etik ya, dan bukan tindakan yang tidak bermoral ya. Ini contohnya kalau di negeri Paman Sam ini yang dianut oleh partai Demokrat ya, Obama kemarin ya. Ini ada tokoh Robin Hood ini sepertinya. Tapi ada kritik ya bahwa saya seolah-olah gaji saya kasihkan pada fakir miskin yang jumlahnya 500 atau 1.000 orang, tapi anak saya nggak keurus, nggak kebagian. Nah, ini jadi ekstrim ya, ini kritiknya ya. Seperti pajak juga kita gunakan pajak lingkungan itu ya, termasuk untuk kontribusi pada Paris Agreement ya, kita 46% jika dengan bantuan atau 26% dalam kalau tidak dengan bantuan luar negeri ya. Ini angkanya mungkin kita bisa koreksi kalau salah ya. Terus ideologi yang seberang sana adalah libertarianism. Ini tokohnya adalah Immanuel Kant ya. Ini merupakan kebebasan ya. Kebebasan ini merupakan unsur yang paling tinggi bagi manusia. Manusia itu merupakan subjek yang utuh ya, harus diperlakukan secara bebas dalam memilih preferensinya masing-masing. Termasuk kalau dirinya ingin miskin gitu, itu harus kita hormati di situ ya. Termasuk kalau mau jadi LGBT dan seterusnya itu ya. Ini orientasi pada pro kapitalisme ini. Tentu itu ada. Ini nanti saja mungkin waktunya habis nanti. Ini adalah masalah argumentasi dari kaum libertarian yang ingin ditingkatkan pajaknya, yang argumentasi untuk menolaknya. Kita nanti aja dulu ya. Nah, kebijakan publik tidak etis dan tidak bermoral jika pajak diambil dari sekelompok orang yang produktif, diberikan sebagai jaminan sosial atau bantuan sosial bagi orang-orang miskin atau yang menganggur. Nah, ini konsep yang digunakan adalah konsep minimal state ya, campur tangan pemerintah harus kecil sekali gitu. Hanya diberikan sebenarnya idealnya kepada ketika individu-individu ada konflik ya, atau terjadi antagonisme atau mencegah itu ya. Nah, kritik yang menonjol adalah memang nanti ujungnya ini kapitalisme ini merajalela ini, nanti
dunia dan isinya dikuasai oleh segelintir orang gitu, mungkin Bill Gates dan kawan-kawan barangkali atau yang lain ya, sehingga manusia orang yang jumlahnya banyak itu sampai tidak mampu untuk membeli barang produksi kapitalis. Nah, ini yang disebut peradaban yang runtuh ini ya. Ini Partai Republik ini kelompok libertarian yang menolak Paris Agreement ya. Waktu Donald Trump kemarin itu menolak Paris Agreement ya. Gak tahu waktu protokol Kyoto itu apa Presiden Republik ya. Amerika kan tidak tanda tangan juga itu protokol Kyoto. Oke, ini nah, ideologi dan etika lingkungan yang kita menukik ke dalam, ya ini ada kaum antroposentrisme, ini yang berujuk pada kapitalisme juga nih ya, kebanyakan manusia itu dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi, punya kekuasaan memanfaatkan semua baik yang non-human maupun yang lain. Bang non-human ya, semuanya bisa dimanfaatkan. Jadi ya makhluk lain itu hanya subordinat, bisa dimanfaatkan sebagai instrumental value ya, itu bisa untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Artinya tidak ada masalah moral jika kita memanfaatkan apapun ya, mengeksploitasi apapun untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau ideologinya adalah anthropocentrism. Nah, ternyata ini ada aliran yang menentang itu, tentang biocentrism ya. Ini bukan hanya human yang punya status moral itu ya. Ini ada hak asasi hewan, hak asasi tumbuhan. Ini adalah salah satu contoh nih, mungkin Pak Suyud pernah ke sana ini aja. Lihat ini melanggar hak asasi tanaman ini Pak. Ya, kita ingin keindahan, kita eksploitasi habis-habisan. Termasuk kawan kita nanti coba nanti bioessay terus bioremediasi itu. Ini kalau biocentrism menolak gitu. Apalagi ada ekocentrism ya. Ini bukan hanya makhluk hidup saja yang punya status moral dan harus diperlakukan secara moral ya. Ini batu ya, sungai itu bahkan ada paham Galaism ya. Galaism itu memandang bahwa bumi ini yang telah berevolusi 4,6 miliar itu kini menjadi satu sel. Jika ada komponen satu sel dalam bumi tadi rusak atau musnah, itu merupakan ancaman keberlanjutan. Ini deep ekologis ini ya, berkembang dari ekosentrisme ya ini ya. Jadi ada hak asasi sungai, adalah hak sungai untuk tetap jernih, untuk tidak dipolusi ya. Kita juga punya sebenarnya itu ya. Kita juga berlakukan juga itu ya. Terus ini ada ekofeminisme. Nah, ini gerakan feminin ini ternyata kapitalisme libertarisme itu telah menjadi dominan ya. Sebenarnya kita butuh struktur hierarki itu butuh, tapi asal tidak ada dominasi. Tapi ternyata karena kebebasan tadi menjadi dominan, termasuk dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang berujung pada eksploitasi pada wanita. Kadang-kadang saya merasa nggak enak juga ya, kadang-kadang merasa digugat juga untuk ini. Tapi apa belum buat ini gerakan ya ini ada tokohnya ini Vandana Shiva ya. Vandana Shiva ini yang mengungkap bahwa produk pangan dunia itu hasil dari 80 atau 75% dari wanita, tapi akses terhadap sumber daya lahan itu wanita sangat rendah ya, sangat rendah ya. Jadi ada gerakan waktu itu kesetaraan gender, ternyata kesetaraan gender itu kebanyakan palsu. Kata mereka itu palsu, masih bisa beroperasi di dunia patriarki yang sangat kapitalistik gitu ya. Ya, jadi feminisme itu menghendaki semua dominasi pria itu berakhir ya, termasuk cara untuk menuliskan huruf ya, grammarnya pun harus beda. Itu grammar bahasa hukum kita seksi semua itu. Itu laki-laki android semua itu gitu yang mereka gugat ya. Nah, karena ini menghendaki semuanya berakhir itu ya. Nah, ini artinya kalau ada eksploitasi lingkungan itu artinya ada manusia mengeksploitasi yang lain yang bebannya terakhir pada wanita ya. Jadi human ecology ya, menurut Sonny Kraft adalah suatu
gerakan yang radikal yang setara sejalan dengan biosentrisme dan ekosentrisme dalam mendobrak antroposentrisme yang berujung pada dominasi patriarki yang kapitalistik itu. Ya, ada karya yang setara juga, ini ada Silent Spring, ini adalah buku yang sangat mengubah dunia ini sampai menghilami Brundtland ya, yang deklarasi Brundtland sampai berujung pada KTT Bumi tahun 92 di Rio de Janeiro itu ya. Terus ada juga ini yang awalnya itu yang ada paper yang dari seorang lawyer ini ya, dari namanya Christopher Stone ya. Apakah pohon bisa mempertahankan haknya di depan pengadilan itu? Waktu itu aneh ya. Yang sekarang kita sudah punya ya apa namanya itu hak asasi tumbuhan ya. Asasi tumbuhan itu. Termasuk masang pamflet apa di pohon-pohon itu, masang baliho di paku-paku pohon itu adalah melanggar hak asasi tumbuhan gitu ya. Nah, saya punya riset kecil bersama Pak Agus Setiawan dan Bu Lindriana Sari ya, anggota FEPS kita. Wanita yang bertalenta entrepreneurship ternyata melekat jiwa perilaku yang caring. Archenya dalam genetiknya itu, genomnya itu mengandung yang ini alam, apa namanya, pemelihara alam, karena dia punya rahim, gitu ya. Laki-laki itu perusak alam, gitu ya, perusak alam ya. Kadang-kadang saya merasa tergugat ya di situ ya, karena laki-laki adalah dulu tuh menangkap ikan, bawa pulang ke rumah. Sampai sekarang masih terasa itu, kalau neraktir biasanya yang laki-laki yang suruh bayar itu adalah apa namanya sisa-sisa primitif dari apa namanya seksisme ya. Gitu. Nah, ini ada video, kita lompat dulu ya. Nah ini secara praksis ya, itu ada apa namanya dan etika lingkungan itu bisa kita kelompokkan menjadi teknosentrisme dan ekosentrisme ya. Dan ini masing-masing berbelah dua juga. Yang teknik sentrisme itu ekstrim kiri ya, radikal kiri ya, pro pada eksploitasi sumber daya alam dan teknologi. Terus yang paling radikal kanan adalah ekstrim ekosentrisme tadi ya. Nah, di tengah-tengahnya ada komunalis sama konservasionis ya. Kita lihat beberapa variabel pengukurnya ya. Yang posisi sikap dan dalam pemanfaatan sumber daya alam atau green labelnya ya, tentu yang konukopian ini sangat yakin ya eksploitasi semua sumber daya alam ya, kalau enggak kita kehilangan opportunity cost, kita nggak punya dana untuk pengembangan, untuk riset, sehingga masalah lingkungan dengan kalau kita punya dana gampang itu bisa kita substitusi dengan teknologi. Kekurangan minyak bumi, kita bisa kembangkan solar system, biodiesel, dan seterusnya. Asal kita bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada sekarang, sehingga kita punya modal. Ini. Terus yang apa namanya, yang konservasionis ini, yang tadi harusnya pertumbuhan ekonomi tinggi sekali, tuntutannya begitu. Nah ini yang kedua, ini untuk yang konservasionis, ini pertumbuhan ekonomi harus diatur, jangan sampai harus makin mengurangi kebergantungan pada sumber daya alam ya, ada investasi teknologi untuk mengurangi itu. Terus yang komunalisme ini mencegah ini pertumbuhan ekonomi ya, harus nol, nggak boleh. Artinya gaji saya kalau sekarang 5 juta, tahun depan nggak boleh naik gitu. Kalau sekarang yang ditebang 1 juta hektar, katakan 1 juta kubik per setahun ini untuk pohon kayu ya, tahun depan nggak boleh gitu. Ekonominya nggak boleh tumbuh. Terus kemudian yang deep ekologis ini harus turun malah. Kalau sekarang 1 juta kubik, tahun depan harus turun ya. Turunnya 9,99 segini mungkin. Nah, terus tipe perekonomian tentu yang konukopian itu anti ekonomi hijau, itu ekonomi merah betul, penjunjung pasar bebas ya. Terus yang kedua adalah green ekonomi yang dipandu dengan teks ya, untuk mengendalikan perilaku
tidak polutan ya, dengan carbon trading ya, termasuk tax yang lain, tax dan pajak kendaraan bermotor dan lain-lain ya. Terus kemudian yang komunalis ini adalah deep green ya, deep green, dengan instrumen fiskal tidak boleh ada pertumbuhan eksploitasi sumber daya alam sehingga tidak ada pertumbuhan ekonomi. Ini. Terus yang deep ekologis ini very deep green ya, ngambil durian pun nggak boleh itu, harus dia nunggu runtuh, nggak boleh pakai baju karena baju itu terbuat dari kapas yang kapasnya ditanam menimbulkan erosi. Ini kalau kita mau pro itu ya. Terus mengenai strategi manajemennya, ya itu kalau yang konur kopian itu tentu maksimal pertumbuhan ekonomi yang eksploitatif tadi ya. Kalau kerusakan bisa kita substitusi dengan teknologi asal kita punya modal itu mereka itu kelompok ini ya. Kemudian yang accommodating ini ya apa namanya harus makin berkurang ya penggunaan eksploitasi sumber daya alam dengan mengatur GNP sehingga stok kapital sumber daya alam itu harusnya konstan gitu. Terus yang komunalis ada mulai mengadopsi teori Gaia-ism ya, Gaia-ism theorem itu jadi itu bahwa bumi itu satu sel yang berevolusi selama 4,6 miliar tahun yang lalu, sehingga kalau satu komponen itu rusak, tambang habis katakan atau satu musnah biodiversitas itu adalah ancaman keberlanjutan ya. Terus yang deep ekologis ini ekstrim ya, ada asasi batu, ada sisi gunung nggak boleh digusur, nggak boleh tambang pasirnya gitu ya. Nah ini pilihan etikanya tentu yang teknosentrik, konurkopian itu antroposentrisme, ya. Sangat itu ya, opportunity cost kalau nggak kita panen sekarang ini sebanyak-banyaknya itu. Ya. Nah ini yang konservasionis ini yang melahirkan jargon yang diungkapkan oleh Ismail Seragordin dalam KTT Bumi bahwa memanfaatkan sumber daya masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang ya. Ya. Terus yang selanjutnya komunalisme ini ya tentu biosentrik ya, yang deep ekologis itu ekosentrik ya, Baik, yang terakhir ini adalah saya coba untuk mengevaluasi public policy yang sudah kita punyai, yaitu dalam sumber daya hutan ya. Ini ada berapa nih? Saya catat ada 9 jenis eksploitasi sumber daya hutan. Pertama ini yang paling berfungsi secara ekonomi. Ya saya sih pro ini harus memang eksploitatif ini. Memang itulah produk, itulah sumber penghidupan. Ya. Cuman masalah distribusi nanti kita. Sehingga ini boleh tetap habis ya kawasan ini dikonversi menjadi perkebunan, pemukiman, pertanian intensif, perindustrian supaya untuk memberikan nafkah kehidupan bagi bangsa Indonesia semuanya ya. Masalah distribusi keadilan itu masalah policy yang lain lagi gitu ya. Terus hutan produksi tetap ini juga bisa ditebang habis tapi harus ditanam kembali. Ini teknosentrik konurkopian ya. Terus hutan produksi terbatas ini tebang pilih. Ada dulu saya sering merencanakan TPTI tebang tanam Indonesia, tapi ternyata realitasnya ya seperti itu ya. Ini masalah moral juga ya, moral obligation. Terus ada hutan lindung. Kalau ini fungsinya untuk meresapkan air, untuk mencegah erosi banjir ya, untuk melindungi kehidupan ekologi manusia yang berada di bawahnya ya, termasuk semua hutan lindung itu ya, fungsinya itu hanya boleh diambil cuma nirkayu ya, seperti getah, rotan, damar ya. Sekarang ada geothermal itu bisa itu karena geothermal bukan sumber daya mineral ya. Terus hutan konservasi khususnya untuk Taman Nasional dan Tahura ya, ada Tahura di Bandung, Juanda ya. Ini harus ekosentrik komunalis ya. Tidak boleh ada pertambahan pendapatan mestinya dari situ. Tidak boleh dibebani
untuk produksi ekonomi, tapi untuk pengawetan keragaman tumbuhan ya dan ekosistemnya ya, termasuk satwa, penyerapan karbon, dan saya belum cek ini produksi geotermal gitu. Kalau ada di situ ya. Ya. Terus hutan pelestarian alam ya, ini tentu komunalis ya, ekosentrik komunalis ya ini. Ini karena diperuntukkan untuk pelestarian, pengawetan keragaman hayati tumbuhan hewan ya. Terus yang taman buru, saya rasa ini boleh nih, masih untuk wisata, untuk produksi ekonomi di situ kan. Ya, tapi terbatas ya, terbatas. Tidak boleh ada pertambahan tiap tahunnya. Nah, suaka alam dan cagar alam ini harus deep ekologi. Karena cagar alam itu menambah tanaman aja nggak boleh. Ya, apalagi mengambil. Ya. Dan alam juga pokoknya adalah pengawetan juga yang lebih ketat, harus deep ekologis. Mungkin